Shalom saudara. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja telah memutuskan untuk khotbah-khotbah di mimbar ini berdasarkan 1 Korintus. Satu bagian kitab yang penuh dengan masalah pastoral. Bagus sekali, ini juga menjadi masalah kita. Kali ini kita ada di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Ya, kita baca ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Kata Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat yang dirintisnya, dibangunnya, dan jemaat yang dididiknya dalam kebenaran. Dia berkata pada ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar atau fondasi, dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Kristus. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak tolong disetel ya. Sebentar saudara, nggak sama antara itu dan ini. Ayat 12. Entah orang membangun di atasnya, di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam api. Saudara, sebelum saya memulai pembahasan tentang teks ini, saya ingin bertanya pada saudara satu pertanyaan. Setelah saudara melihat video ini, kesan saudara apa tentang kehidupan suku Baduy, khususnya di dalam membangun rumah secara bergotong royong? Minta tolong ya. Kebersamaan suku Baduy begitu terasa. Hampir semua kegiatan yang besar dan untuk kepentingan umum mereka kerjakan bersama-sama. Di kebanyakan tempat di Indonesia, gotong royong sudah banyak ditinggalkan. Tapi di sini mereka masih mempertahankannya. Gotong royong di Baduy tidak hanya sebatas slogan, tapi kenyataan yang bisa kita lihat sehari-hari. Seperti yang kita lihat sekarang, mereka sedang bahu-membahu merenovasi salah satu rumah warga di kampungnya. Saudara, pertanyaannya adalah apa kesan saudara ketika saudara menyaksikan kehidupan suku Baduy seperti ini? Ada yang berkata, asik pak, keren nih kehidupan seperti ini, gue pengen banget. Ada? Angkat tangan. Mau jadi suku Baduy? Tak kirim kamu ke sana. Ada yang berkata, terharu pak, beban berat jadi ringan kalau begitu. Itu atapnya, kayunya kan gak beli pak ya, patungan mereka. Iya.
Mereka bukan patungan, nebang sendiri. Wow, Pak, andai kata kehidupan seperti itu ada di sini, di Jemaat Kristen Kalam Kudus. Wow, asik, Pak. Saudara pasti sama dengan saya, iri melihat kehidupan cara suku Baduy, baik Baduy di dalam atau Baduy luar, dalam hal membangun mempunyai kesamaan. Semua ditanggung sama-sama. Ada kepala sukunya gak yang mengatur? Pasti ada. Ya, tapi mereka rela semua mengikut dan mengambil bagian. Tapi yang saya mau katakan saudara, sebetulnya pada waktu Tuhan mengirimkan anak tunggalnya untuk menebus manusia yang tenggelam di dalam dosa, yang hidup tidak lagi menurut aturan Tuhan, keegoisan, mau menang sendiri, melukai orang, menjahati orang. Tuhan itu punya rencana. Menebus sebagian manusia, menarik mereka keluar dari kegelapan dan membentuk satu komunitas baru yang disebut gereja. Komunitas orang percaya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Allah mengharapkan mereka hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Sebetulnya nilai-nilai kerajaan Allah sebagian itu nampak dari kehidupan suku Baduy. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gerejalah tempat di mana setiap individu itu mengalami kasih sayang. Mengalami perlindungan, mengalami bantuan, mengalami rasa hormat. Disitulah kasih dan dikasihi timbal balik ada dengan sukarela. Sayang sekali saudara, kehidupan itu sudah pudar dalam gereja masa kini. Kita harus kembali lagi Allah mendesain gereja itu sebagai tempat apa? Tempat kita bergotong royong, saudara, saling mengasihi. Nah, mari kita bangun rumah Tuhan. Sebagai anggota gereja, engkau dan saya terpanggil untuk membangun rumah Tuhan ini. Inilah yang dibicarakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Yuk kita bangun sama-sama. Nah, untuk membangun rumah Tuhan bersama-sama atau bergotong royong, saya melihat ada prinsip-prinsip yang Paulus tanamkan. Mari. Prinsip yang pertama, saudara, ikut terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Siapa yang ikut terlibat? Setiap anggota. Saya jelaskan dari ayat 10. Saudara, ayat ini kaya sekali. Saya ingin membahasnya satu frasa atau satu bagian kalimat. Tetapi tidak berurutan. Saya ambil dulu dari 10C. Begitu ya. Dengarkan. Yang saya bold itu. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan fondasi. Dan orang lain membangun di atas fondasi itu. Tetapi Paulus berkata, tiap-tiap orang, bukan sekelompok orang, bukan para rasul saja, bukan teman-teman para rasul, bukan para pengajar, bukan nabi, bukan penginjil, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap-tiap orang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti engkau dan saya. Itu berarti setiap orang yang pernah mengalami penebusan oleh darah Kristus. Pernah ditanggung seluruh hukuman dosanya oleh Kristus. Pernah diperbaharui, pernah disucikan oleh darah Kristus dengan pekerjaan Roh Kudus. Engkau dan saya, setiap orang Kristen, harus terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Saudara, di dalam ayat ke-9 ke atas, Paulus memberikan metafora atau kiasan pekerjaan Tuhan itu seperti ladang yang harus digarap. Dan para rasul, kemudian pengajar, aktivis itu pekerja-pekerjanya. Tapi masuk ayat 10, pekerjaan Tuhan itu diumpamakan sebagai bangunan. Ya, sebagai bangunan. Siapa yang membangunnya? Tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Apa yang harus dibangunnya? Gedung gereja kah? Bukan. Dari kecil kan kita dengar
Gereja bukanlah gedungnya. Gitu kan? Saya nggak akan lanjut lagi nih lirik keduanya karena saya lupa. Ya, tapi gereja bukan gedungnya sama sekali, bukan. Nah, berbeda dengan sekarang, orang jor-joran bangun gereja yang gedungnya besar dan nyaman. Nggak salah. Nggak salah. Saudara nggak bermimpi Gereja Kristen Kalam Kudus gedungnya 3 kali lebih hebat dari ini. Saudara nggak bermimpi nih, layar yang mulai buram jadi LED yang bagus. Ayo mimpilah, termasuk nyumbang. Yuk kita patungan yuk. Tapi yang terpenting gereja bukan gedungnya. Gedung bagus, baik. Tapi tahukah saudara, fokus orang yang mengelola gereja sekarang pada gedung dan kenyamanan, bukan pada orangnya. Yang Paulus maksudkan membangun bersama-sama itu bukan gedung gereja Korintus, tapi jemaat yang Tuhan kasihi di gereja Korintus. Saudara, di dalam gereja Korintus memerlukan jemaat perlu dibina rohaninya. Dasar-dasar kekristenan mereka perlu tahu. Walaupun Paulus telah menetapkan 18 bulan di sana, menghabiskan waktu ngajarin mereka. Tapi perlu orang kayak Paulus, perlu orang kelanjutannya juga untuk meneruskan perkembangan dari pertumbuhan dari iman mereka. Diperlukan para pengajar. Di jemaat Korintus ada orang yang frustrasi juga. Menghadapi masalah keluarga, masalah mencari nafkah, masalah minder diri, masalah kesombongan, masalah karakter yang gak beres, pemabuk juga. Diperlukan apa? Counselor Kristen di sana. Di jemaat Korintus, walaupun kota Korintus kota metropolis yang luar biasa penghasilan per income-nya, tapi banyak juga jemaat yang kekurangan kok. Nah, diperlukan orang-orang yang concern dengan pelayanan diakonia. Di jemaat Korintus banyak orang yang dengan segala macam kebutuhannya. Diperlukan orang-orang khusus untuk menanganinya. Dan ini tidak mungkin ditimpakan pada hamba Tuhan semata-mata. Saudara, saya masih ingat ketika saya melangsungkan percakapan dengan majelis. Entah bagaimana pembukaannya, tapi kalimat yang saya ingat, kan hamba Tuhan kita digaji Pak Beni. Kita orang bisnis, kita orang sibuk. Dia dong yang melakukan pelayanan. Wah, konsep ini perlu dirubah, saudara. Memang hamba Tuhan terima gaji, salary, karena mereka adalah orang-orang yang memberikan waktu sepenuhnya untuk pelayanan. Perlu hidup bukan? Agar mereka tidak berpikir lagi. Mikirin pelayanan, mikirin income. Pecahlah konsentrasi mereka. Tetapi bukan berarti karena ada 2 orang hamba Tuhan di gereja kita, ada 4 orang, ada 8, ada 16, ada 70. Jemaat berkata sudah 70 kok mereka yang melakukan. Bukan. Allah mendesain rumah Tuhan yang disebut gereja, bukan gedungnya, orangnya. Untuk semua ambil bagian bergotong royong mengambil pelayanan yang tersedia itu. Jadi saudara, kelirulah kalau ada jemaat yang menyerahkan seluruh pelayanannya kepada para hamba Tuhan. Saudara, yang luar biasa gereja zaman sekarang justru tidak mau jemaatnya ikut melayani. Kamu datang saja, kamu dengerin, kamu persembahan, kamu beri perpuluhan. Oke, semuanya kami layani. Dan orang-orang yang melayani semua orang bayaran. Aduh. Sedih bukan? Kalau saya mendapati dan semakin saya nyebur ke gereja-gereja seperti itu, saya boleh katakan ini gereja yang tidak cocok dengan yang digambarkan oleh kisah para rasul dan dalam kitab-kitab atau surat-surat para rasul. Jemaat dibiarkan pasif, yang penting ambil bagian. Dalam apa? Perpuluhan, begitu. Nah saudara, yuk kita tidak begitu. Kembali lagi kepada dasar yang teguh itu. Semua harus ikut terlibat, tetapi sebaliknya. Saya juga mendapati dalam pelayanan, dalam banyak kisah pelayanan saya, saudara, ada hamba Tuhan yang merasa semua harus dipegang. Ketika berbicara soal kalau ada KKR, WL-nya siapa,
Pak Beni, prinsip saya jangan pernah berikan mimbar kepada majelis. Jangan pernah berikan mimbar kepada aktivis. Habis wibawa kita. Loh gimana sih? Jadi nganggep jemaat, aktivis, majelis itu siapa? Sama-sama pekerja di dalam bangunan rumah Tuhan. Masa dianggap nanti habis kita, wibawa kita. Waduh, yuk saya bacakan Efesus 4 ayat 11 dan 12 ya. Saya nggak menulisnya tapi saya membacakannya. Paulus berkata pada jemaat di Efesus, dan inilah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apa yang diberikan? Mereka itu diberikan hak untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus itu artinya jemaat. Bagi pekerjaan pelayanan. Jadi para gembala datang dan dimiliki oleh jemaat dan hadir di tengah-tengah jemaat. Para penginjil hadir di tengah-tengah jemaat. Bukan untuk menutup seluruh aktivitas pelayanan atau menjalankan seluruh aktivitas pelayanan di dalam rumah Tuhan. Tetapi dikatakan untuk memperlengkapi. Memperlengkapi tentu mengajar. Kemudian meningkatkan skill dengan melatih agar jemaat pribadi demi pribadi menjadi pekerja-pekerja Kristus yang handal bagi pembangunan tubuh Kristus katanya. Nah, keliru juga kalau hamba Tuhan mau taker semua, mau take semuanya, saudara. Wow, ada yang berkata, Pak Beni, musuh kita itu ya, bukan cuma hal-hal penting, berani angkat pot tanaman ini, masalahnya panjang Pak Beni. Pakai mobil, pakai ruang rapat, semua harus musuh. Nah ini musuh yang keliru. Akhirnya capek sendiri, stroke sendiri. Kalau jadi musuh, kalau mau stroke, rame-rame. Sama jemaat sekalian. Kerja keras buat Tuhan, rame-rame. Pemimpin yang baik selalu melibatkan jemaatnya. Ayo ikut, ayo ikut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi untuk membangun rumah Tuhan. Seperti yang Tuhan idamkan. Prinsip pertama, semua jemaat ikut terlibat. Ada pertanyaan dalam hati saudara mungkin begini. Saya bisa apa Pak? Saya nggak punya talenta apa-apa. Jangan ngomong seperti itu. Sejak engkau dibasuh oleh darah Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, minimum ada satu talenta yang Tuhan taruh. Satu karunia yang Tuhan taruh dalam dirimu. Kalau engkau ikut melayani, engkau baru terkejut. Ternyata banyak karunia yang selama ini tidak kau sadari. Ketika seorang dilahirkan baru oleh pekerjaan Roh Kudus, bermunculanlah talenta-talenta, karunia-karunia yang selama ini terpendam. Amin saudara. Ayo buat itu, latih itu. Saudara, nggak selamanya yang namanya karunia itu muncul di mimbar, jadi WL, jadi singor yang berhadapan dengan banyak orang. Kadang-kadang karunia itu karunia penginjilan yang head to head. Saudara-saudara, saya cuma sering menginjili dari mimbar. Saya mengaku kalau menginjili head to head, person to person, saudara, saya kurang pengalaman. Beberapa kali pada waktu saya melayani sebuah gereja selama 5 tahun, saya coba menginjili, kebanyakan gagal. Kalau mendoakan orang sakit atau penyerahan itu lebih manjur. Benar saudara. Nah saudara, tapi seingat saya ada 2 jemaat saya. Artinya di wilayah yang saya diberikan tugas oleh gereja, Pak Beni kamu wilayah A ya, itu ada 400 kakak. Ada 2 orang, 1 orang bapak, 1 orang ibu. Kalau kita sudah susah menginjili orang, panggil bapak itu, panggil ibu itu. Pak, nih ada pelayanan. Yang mana Pak Beni? Ini loh, sudah 3 kali ngobrol sama dia, susah sekali menginjili. Oke, mana namanya, mana alamatnya. Karunia itu ada pada dia. Ketika 1 bulan, 2 bulan dia datangi, dia deketi.
Ntar ketemu saya, udah beres Pak Beni, sudah datang ke gereja. Keren orang itu. Saya harus mengatakan karunia yang Tuhan beri di dalam penginjilan sangat-sangat besar. Dan ada gairah dan ada api untuk memenangkan orang. Tapi ada lagi jemaat yang berkata gini, Pak Beni maaf ya, saya mau titip uang boleh gak? Buat apa Bu? Kalau ada jemaat yang perlu bantuan, Pak Beni pakai ini. Tapi jangan bilang-bilang. Wow, ini pengalaman baru buat saya yang masih muda saat itu. Tapi saudara tahu tidak, uang itu menjadi berkat begitu banyak buat jemaat yang kekurangan. Ini karunia murah hati. Oh gitu ya Pak Beni. Jadi kemurahan hati itu karunia ya? Iya karunia. Pantas saya nggak diberi Pak Beni. Itu namanya pelit. Setiap orang yang telah menerima kasih kemurahan Allah pasti murah hati. Cuma kepelitanmu dan kepelitanku yang menghalangi. Jadi setiap kita tuh punya sesuatu yang untuk dibagikan. Aduh saudara, indah sekali kalau rumah Tuhan ini bergotong royong. Misalnya, habis kebaktian banyak katakanlah tisu-tisu di bangku ini. Banyak juga katakan warta-warta zaman dulu ya. Kenapa sih gak ada seseorang yang mau pelayanan seperti itu? Ambilkan. Taruh dibuang di sampah. Bersih lagi bukan? Ada banyak pelayanan. Kalau saudara lihat toilet Kalam Kudus kok kayak gini ya. Saudara terbeban karena saudara juga pemborong. Terus berkata sama Pak Hendra. Pak Hendra, saya bersihin ya. Saya renov ya. Senin. Rabu kelar. Wah terima kasih sekali. Itu pelayanan Tuhan yang gak kelihatan kok. Tapi indah sekali. Nah saudara yuk kita bangun rumah Tuhan bersama-sama. Yang kedua saudara, prinsip yang harus kita tahu untuk bergotong royong membangun rumah Tuhan adalah yang kedua saudara, semata-mata kita harus selalu ingat bahwa kita dipakai Tuhan itu karena kasih karunia atau anugerah Tuhan. Saudara, sehidup seorang Kristen itu dari awal, dari orang berdosa dilahirkan kembali, diampuni, terus berjalan sampai akhirnya kelak karena anugerah Tuhan. Seorang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk jadi pelayannya, kemudian dimampukan, saudara, sampai dia ternama, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Jangan pernah lupa. Menyadari bahwa kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kita, itu yang membuat energi kita untuk sombong hilang. Kalau orang tidak pernah mengingat kasih karunia Tuhan, maka energinya untuk jadi sombong besar sekali. Ini rancangan saya. Ini anak rohani saya. Dulu, Kalam Kudus kecil sekali. Ini belum ada, ini belum ada. Iya, kebanyakan energi cerita diri sendiri karena tidak menyadari. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Nah saudara, disinilah Paulus menjelaskannya. Apa sih peran Paulus di jemaat Korintus? Perhatikan yang saya bold, saya baca lagi. Paulus berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, dia menunjukkan perannya. Sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang handal, yang setia, yang dapat dipercaya, telah meletakkan fondasi. Nah saudara perhatikan, Paulus itu mengatakan dia seorang ahli bangunan yang handal. Sombong sekali ya. Kayaknya orang lain kalah sama dia. Tapi bangunan di suku Baduy juga pasti ada perancangnya dong. Nah ternyata di dalam bahasa Yunani saudara, seorang ahli bangunan yang handal itu pakai kata arsitekton, arsitek. Kalau sekarang diterjemahkan, aku seorang arsitek yang handal. Itu peran Paulus. Saudara, seorang arsitek keren loh saudara. Dialah yang merancang seluruh gambar dari fondasi sampai bangunan di atasnya. Dialah yang merancang dari eksterior sampai interior. Sebelum yang lain tahu akan bagaimana, dia sudah ada di kepala sang arsitek. Ini keren sekali. Tapi pernahkah Paulus berkata, aku pemilik bangunan ini? Enggak. Justru di dalam perkataan aku arsitek,
daripada jemaat Korintus itu sekaligus menunjukkan peran dan kerendahan hatinya. Dia cuma arsitek, dia bukan owner. Dia cuma arsitek, dia bukan pemilik. Dia cuma arsitek yang menerjemahkan keinginan dari sang pemilik. Saudara, ini bedanya dengan beberapa orang yang ada di jemaat Korintus. Yang mula-mula bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak terpandang apa-apa. Setelah diselamatkan Tuhan, dipakai Tuhan, banyak kebisaannya. Sombong luar biasa. Bahkan Paulus, sang rasul yang mendapat panggilan dan utusan dari Tuhan, diremehkannya. Saudara, akhirnya saudara begini. Paulus berkata kepada jemaat yang sombong-sombong itu. Pemimpin yang sombong-sombong itu mengingatkan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Ingat saja saudara-saudara. Kalau surat ini ditulis oleh saya, Beni Solihin, saya akan tambahkan. Ingat saja saudara-saudara yang sombong luar biasa. Tapi Paulus nggak sombong, jadi di-delete itu. Bagaimana keadaan kamu dulu ya? Ketika kamu dipanggil dari orang berdosa, dipanggil dari kegelapan menuju terang. Ini waktu mereka diselamatkan. Juga setelah itu mereka dipakai Tuhan. Ingat saja dulu kamu seperti apa. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Berarti tidak berpendidikan, tidak punya pengetahuan, orang-orang biasa kelas bawah. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Berarti bukan pejabat, bukan pengambil keputusan. Tidak banyak orang terpandang. Berarti sosialnya rendah, ekonominya rendah. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Itu berarti apa? Semua ini karena kasih karunia-Nya. Itu loh prinsipnya. Paulus mau menunjukkan aku arsitek. Tetapi karena apa? Sesuai dengan kasih karunia Allah. Kemampuan Paulus itu karena kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah mengamati gak? Mungkin saudara pernah mengamati sama seperti saya mengamati. Hamba Tuhan yang masih muda, kalau praktek 1 tahun di sebuah gereja, humble-nya luar biasa. Lalu kita terkagum-kagum dan keputusan majelis berkata, anak ini baik. Yuk kita rekrut jadi hamba Tuhan kita. Dideketi, ngomongnya juga rohani. Wow, terima kasih sekali. Saya akan bawakan dalam doa cari kehendak Tuhan. Gitu ya. Cari kehendak Tuhan tapi dia calling teman-temannya. Di gereja lu butuh hamba Tuhan gak? Gue bisa masuk di sana gak? Tentu saja gereja yang lebih populer, lebih besar. 1 tahun praktek, apakah telah menunjukkan dia jadi hamba Tuhan yang rendah hati? Belum. Lihat 10 tahun lagi. Ketika dia populer, ketika dia dipakai di mana-mana, apakah sikap kerendahan hatinya masih sama sebagai mahasiswa tingkat 1? Sebagai mahasiswa praktek 1 tahun. Kalau mau jelas lagi, kalau kita jadi dosen STT, lihat 10 tahun lagi. Apakah kerendahan hatinya itu sama seperti dia jadi mahasiswa baru di tingkat 1? Kalau sama, dia memang hamba yang rendah hati. Tapi engkau mungkin berpikir, iya Pak gak sama pengamatan saya. Betul, saya juga ngamati begitu kok. Gak sama. Apalagi kalau sudah begitu populer jadi ketua sinode. Jangan coba-coba beri masukan. Dipelototi loh. Apalagi kalau saudara itu hamba Tuhan di bawah beliau. Ya, ketika dipelototi gini, waktu rotasi saudara ada di ujung gunung nanti tempatnya. Itu hebatnya ketua sinode. Aduh saudara, kok banyak ya orang kayak gitu. Tapi Paulus tidak kayak gitu. Paulus berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah kepadaku. Dia menjadi arsitek itu bukan kebanggaan untuk membanggakannya. Dia cuma mengatakan aku pesuruhnya Tuhan. Tidak ada minat membanggakan.
Nah saudara, kerukunan untuk membangun rumah Allah di dalam gereja Tuhan atau rumah Tuhan akan hancur berantakan dengan munculnya orang sombong. Orang sombong yang satu akan memunculkan orang sombong lainnya, betul gak? Siapa yang paling tersinggung dengan orang sombong? Orang sombong lainnya. Jadi ketika muncul satu, 10 muncul berdiri semua. Lu bisa apa? Gue bisa apa? Lu punya berapa? Gue juga punya berapa? Lu nyumbang berapa? Gue nyumbang berapa? Aduh, repot lah. Ini yang terjadi di jemaat Korintus. Tapi Paulus kembali semua karena kasih karunia. Saudara, kalau ada banyak orang sudah bilang sama saudara, banyak lo yang ngomong kamu sombong. Barangkali benar. Kalau gitu gimana Pak? Obatnya Pak, saya bisa gak sombong. Gampang kok. Pergi ke kamar mandi, keluar kamar mandi, pergi ke kamar belajar, pergi pelayanan, nyanyi saja. Bukan karena kelebihanku. Gitulah. Ya, ingat lagunya Ibu Ati ya. Saudara-saudara, orang yang rendah hati, orang yang selalu mengingat kasih karunia Allah, tidak punya energi untuk jadi sombong. Kelepasan 1-2 kali bisa. Tetapi kasih karunia Allah selalu mengingatkan dia. Nah kalau gereja penuh dengan orang yang menyadari kasih karunia Allah. Ya, nggak seperti barangkali ada juga orang Baduy ngelihat rumah udah jadi, itu atap yang di ujung itu saya punya itu tahan gempa itu. Sombong lagi, ya. Biar kita punya sumbangsih, datengin salib sebesar ini. Ketika kita lihat kita juga nggak berani cerita sama orang. Kamu tahu salib gereja Kalam Kudus tuh saya yang sumbang, tahu berapa ratus juta, nggak berani. Bahkan ketika duduk melihat salib itu nangis. Tuhan, anakmu yang disalib jauh lebih berharga daripada sekedar salib kayu itu. Tapi salib kayu itu mengingatkan aku betapa besar cintamu yang tidak terbayar. Oke? Yang ketiga saudara, prinsip apa yang harus ada agar rumah Tuhan terbangun secara bergotong royong? Membangun rumah Tuhan di atas fondasi yang sama. Kembali ke ayat 10 ya saudara ya. Ini dia. Lihat yang saya bold. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, fondasi. Fondasinya apa sebetulnya? Kristus Yesus. Saudara, Paulus 18 bulan mendidik orang-orang yang telah lahir baru itu di dalam doktrin kekristenan. Untuk mengerti siapakah Yesus dan apa yang dia lakukan. Yesus menjadi pusat pemberitaannya. Yesus menjadi pusat hidupnya. Tidak boleh ada yang lain. Nah, fondasi ini penting. Dan Paulus tidak ingin ada seorang pun yang menukar fondasi itu. Saudara, sehebat-hebatnya bangunan yang ada di atasnya, semenariknya, semahalnya, kalau fondasinya rapuh, bahayalah gedung atau rumah yang didirikan itu. Saudara pernah bukan melihat menara yang menarik? Ini menara miring. Sebetulnya bisa tegak, kalau saudaranya lihat miring juga. Saudara, aneh sekali. Ini didirikan di abad ke-12. Hampir 200 tahun saudara. Berhenti lanjut lagi, berhenti lanjut lagi. Dan kemiringannya sudah mulai dirasa di lantai 2 sebetulnya. Naik diteruskan ke lantai 5 lebih miring lagi. Sampai miringnya hampir 6 derajat. Dan para ahli berkata, kalau diteruskan, didiamkan seperti ini 200 tahun, menara Pisa ini akan rubuh. Para ahli kemudian mulai memperkuat. Tapi apa sih sebab kemiringannya saudara? Ternyata fondasinya terlalu dangkal. Lalu dibangun di atas pasir. Tanahnya lembut. Sangat-sangat berbahaya. Saudara, kalau gereja tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, Kristus, sangat-sangat berbahaya.
Gereja itu bisa jadi sesat, gereja itu bisa menjadi perusak, gereja itu bisa menjadi berbalik ajarannya daripada apa yang Kristus ajarkan. Saudara, celakanya ada banyak gereja sekarang menawarkan Kristus yang berbeda dengan yang digambarkan oleh Alkitab. Dan jemaat oke, cari yang baru. Siapa yang mau mendengar Kristus tersalib sih? Siapa yang mau mendengar tentang ajakan Kristus? Jikalau engkau mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. Tidak ada. Yang ada adalah hidupmu akan penuh berkat sampai anak cucumu. Saudara-saudara, tidak salah. Allah memberkati hidup kita, tidak salah. Tapi bukan hanya itu saja yang Allah gambarkan. Bahwa berkat itu juga bisa dari penderitaan kita, penyangkalan diri kita. Kehidupan Yesus itu bukan kehidupan yang menyenangkan. Dia telah memberi contoh bagaimana kehidupan yang setia di tengah-tengah penderitaan. Kehidupan yang melakukan misi yang Allah berikan di tengah-tengah banyak gangguan dan cobaan. Nah, Kristus seperti itu yang tidak dipamerkan lagi di dalam gereja-gereja masa kini. Akhirnya jemaat mengenal apa? Kristus yang lain. Sedih loh saudara. Kristus yang lain. Bukan Kristus yang mendisiplin muridnya, yang menegur muridnya, yang membiarkan kadang-kadang penderitaan datang agar muridnya bertumbuh. Yang membiarkan dirinya untuk diam di tengah-tengah kesulitan umatnya. Untuk membuat para muridnya beriman kokoh pada dia. Enggak digambarkan seperti itu. Pokoknya kalau engkau beriman akan datang jalan keluar. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang seperti strawberry. Gampang luka kalau doa kita ditolak Tuhan. Gampang marah dan kita mengklaim pada Tuhan, aku tidak mau melayani engkau lagi. Wow. Tapi sebagian lagi ada yang menggambarkan Tuhan tuh gak seperti itu kok. Dia Bapak yang mengasihi kita. Gak mungkinlah kita itu ditekan ke Tuhan kayak gitu. Itu Tuhan yang tidak adil. Oke. Saudara pasti sudah nerka bukan? Apa yang akan saudara nonton di tayangan berikut ini. Kristen progresif. Namanya keren, progresif. Kristen yang maju terus. Kristen yang berpandangan luas ke depan. Dan menggoda jutaan anak muda mengaminkannya. Tapi mari kita lihat. Apakah dia mengajarkan sesuatu yang sama fondasinya yang Paulus tekankan. Telah landaskan. Minta tolong diputar ya. Maksud gue gini. Jadi anak masuknya apa? Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Perkataannya sangat simpati. Menjual Yesus yang enak sekali. Untuk kita terima. Ini barang bagus. Belilah. Ini hiburan yang tidak akan mengecewakan engkau. Yesus yang mengasihi semua orang. Yesus yang mengampuni. Tapi tahukah engkau. Ini barang palsu. Gua gak yakin. Gue gak percaya pada seorang Tuhan. Kamu yakin gak yakin? Kamu percaya gak percaya? Yang dikatakan Alkitab seperti ini. Bukan kepalamu. Betul kan? Hati-hati saudara, landasannya berbeda. Dia sedang menjual Yesus tanpa salib. Dia sedang menjual Yesus yang bisa mengampuni segala perbuatan dosa tanpa keadilan. Kalau begitu, ketika Allah berkata, kalau engkau memakan buah ini, kau akan mati. Bohong. Jangan percaya.
Lalu Allah mengusir keluar Adam dan Hawa. Bohong, padahal Allah mengasihi. Allah cuma berkata, pergi keluar. Setelah itu dia berkata sama malaikatnya, calling mereka lagi lah, pulanglah, aku rindu. Saudara, dia berkata, gue gak bisa percaya kalau Habib Jafar yang baik dan mulia ini, yang hidupnya sudah begitu baik, oleh karena cuma perbedaan cara doa, cara pakai topinya, baju gamisnya, kemudian cara doanya nggak berlipat tangan, cuma sujud, dia masuk ke dalam neraka. Memang tidak ada yang Alkitab bilang begitu. Alkitab nggak ngomong kok, karena cara doa kita masuk surga, cara baptis kita masuk surga. Tidak. Alkitab berkata kita tidak diterima oleh Allah dan menerima hukuman Allah karena dosa yang kita perbuat. Karena dahsyatnya dosa tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa dimengerti oleh Pastor Brian. Dia juga tidak mengerti kekudusan Tuhan. Orang yang mengerti itu gemetar, gentar luar biasa. Pak Daniel Lukas di tahun terakhir beliau hidup menulis sebuah buku tentang dosa, menggetarkan sekali. Gak bisa dibuat seenaknya, dia sedang menawarkan Kristus menurut pikirannya. Seorang ibu berkata, Pak Beni saya gak mau ke gereja itulah. Kenapa Bu? Dosa melulu ngomongnya. Ibu mau yang gimana? Hidup udah susah, jangan dituding-tuding. Saya mau yang penuh berkat. Wah ketemu. Setelah itu beberapa bulan saya pindah lagi Pak Beni. Kemana? Ke gereja itu lebih hebat. Berkatnya mengalir. Sebetulnya dia sedang mencari gereja yang Tuhannya mirip atau sama dengan yang di pikirannya. Ada banyak orang yang menciptakan Tuhan di dalam pikirannya sendiri. Bukan Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab. Ini fondasi yang berbeda. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin membangun rumah Tuhan, bangunlah dengan dasar yang kokoh. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Terakhir saudara. Maksud gue gini. Yang keempat, prinsip apa untuk membangun rumah Tuhan dengan secara bergotong royong? Sadarilah kita yang terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan bahwa pekerjaan kita akan diuji. Paulus berkata pada ayat ke-13, 12 dan 13. Entah orang membangun di atasnya dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan menampakkannya dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api tersebut. Saudara perhatikan saudara. Ada orang yang mengajarkan doktrin salah karena ketidaktahuannya. Tuhan tahu itu. Tapi ada orang yang sengaja ingin menukar Yesus yang telah dipersembahkan Allah untuk jalan keselamatan. Orang itu akan ditolak oleh Tuhan. Tapi karena kalau ketidaktahuan kita, paham kita yang terbatas. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan tidak menolak. Karena nanti Paulus berkata, orang itu tetap akan diselamatkan. Perhatikan ya. Orang ngajarnya salah, tapi Paulus berkata orang itu tetap akan diselamatkan. Kenapa? Karena keselamatan itu anugerah Tuhan. Bukan karena sucinya dan mulianya hidup kita. Sekali lagi, keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan? Nah saudara, kalau kita tidak tahu, yuk cari tahu. Yuk belajar terus mengenal Allah kita Yesus Kristus. Tetapi dikatakan entah orang itu mau membangun di atas dasar fondasi itu adalah emas, perak, kemudian batu-batu permata. Gak jadi soal. Itu bukan menunjukkan di gereja harus mahal-mahal. Enggak, ini pembangunan spiritual bukan? Artinya pelayanan itu pelayanan yang benar-benar kualitasnya tinggi. Atau kayu atau jerami juga dibutuhkan kok untuk gedung. Sebuah gereja dibutuhkan, tetapi kita harus tahu apakah dia tahan uji, tahan lama atau tidak. Bangunlah satu pelayanan rumah Tuhan yang tahan uji. Karena satu kali kelak Tuhan akan mengevaluasi setiap pelayanan yang kita lakukan. Saudara, saya baru dari satu daerah. Pak pendetanya bilang, itu Pak pilkada kemarin kami dibelikan speaker Pak.
sound system puluhan juta. Kemudian yang beli itu calegnya Kristen, mempromosi. Setelah kalah, dia panggil satu pick up, diangkut lagi Pak. Politik dibawa-bawa ke gereja. Dia tidak tahu satu kali kelak setiap pemberian, setiap perbuatannya akan dibawa ke pengadilan. Dievaluasi, diuji oleh Tuhan. Tahankah atau terbakarkah? Saudara, ada banyak orang, saya dengar lagi ya. Saya nggak dengar sendiri. Pak Beni tahu pendeta itu? Diundang ke Australia Pak Beni. Dia bilang sama saya diundang ke Australia. Ini pertama kali dia pergi ke Australia. Lalu yang heran Pak Beni, dia sampai beli tiket 2 maskapai penerbangan. Satu Garuda, satu lain lagi. Saya tanya, Bapak itu cerita, kenapa sampai beli 2 Pak Pendeta? Supaya nggak gagal. Ini kesempatan aku ke Australia. Supaya mereka bisa mengundang lagi dan aku jadi hamba Tuhan di luar negeri. Kok bisa begitu ya? Ada lagi pendeta kalau diundang tanya, Bapak tahunya nama saya dari siapa? Waduh, kayak orang besar. Tahunya dari siapa? Gak perlu tahulah. Betul gak? Gak perlu tahu, yang penting diundang saja, mikir saja dan doakan saja. Apakah Tuhan mau saudara ke sana atau tidak? Kalau saudara diberi kesempatan untuk membangun rumah Tuhan dalam bentuk material, materi, lakukan itu tanpa bicara pada siapapun. Saya tergugah untuk cerita di Kasaat. Seorang bendahara berkata, saya tertegun. Ada surat tua di kas itu. Ketika saya baca, tulisan masih ejaan Van Hovesen. Dia tulis pada Pak Wangso, Wang Muse, saya tidak punya apa-apa. Tapi terimalah kalung ini. Dia sebutkan berapa gram, kecil sekali. Wang Muse ternyata simpan itu. Saudara, persembahan, pelayanan seperti itulah yang tahan uji. Karena keluar dari hati. Seperti janda yang miskin keluar dari hati. Nggak gemerincing, nggak untuk dilihat orang lain, tapi diberikan karena hormat dan kasih Tuhan. Yuk, bangun gereja Kalam Kudus. Oke? Bukan gerejanya, jemaatnya. Biar orang berkata, di jemaat Kalam Kudus, aku dikasihi, aku disayangi, aku dihormati. Tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan sosial, ekonomi, semua sama dilayani. Dan kesempatan melayani. Terpujilah nama Tuhan kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami memahami dan menyimpan dalam hati kami. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bekerja di dalam bangunan-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Beri kami kemampuan, berikan kami hikmat bijaksana. Agar gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja yang mengharumkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.